negara Kamboja ini merupakan salah satu negara yang tidak memiliki perjanjian kerjasama ketenagakerjaan dengan negara Republik Indonesia. Sehingga otomatis negara tersebut tidak termasuk dalam negara tujuan penempatan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui perpanjangan tangannya di daerah yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang salah satunya ada di Sulawesi Utara. Ini merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan terkait pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Jadi semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sesuai dengan prosedur yang berlaku itu disebut dengan pekerja migran Indonesia. Nah, otomatis ketika kita berbicara bekerja ke negara yang bukan merupakan negara tujuan penempatan, nah ini yang selalu menjadi problem permasalahan ketika negara harus memberikan pelindungan kepada warganya yang berada di luar negeri. Dengan catatan bahwa ketika seorang bekerja ke luar negeri secara unprosedural, otomatis semua jaminan pelindungan yang bisa diberikan oleh negara itu tidak bisa didapatkan oleh warga negara kita tersebut. Tapi bukan berarti dengan status mereka yang unprosedural kemudian negara tidak hadir untuk melindungi warganya. Sehingga memang dalam beberapa permasalahan yang terjadi khususnya untuk negara Kamboja ini, negara akan selalu memfasilitasi dalam sisi pendampingan maupun penanganan permasalahan yang ada di luar negeri. Tentunya ini merupakan kerja-kerja kolaborasi antara berbagai instansi yang terkait di dalam penanganan pelindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Mungkin untuk mengawali ini kami juga menyampaikan bahwa sektor kerja mereka di Kamboja ini merupakan salah satu sektor yang dilarang untuk warga Indonesia bekerja. Karena memang rata-rata itu hampir semuanya bekerja di sektor judi online atau online scammer. Sektor ini memang tidak disarankan pemerintah untuk warga negaranya bekerja pada sektor tersebut. Sekarang jadi polemik di Sulawesi Utara khususnya karena tergiur dengan bayaran kerja yang lumayan tinggi. Sempat waktu kami masih bertugas di Kota Mobagu pun pernah kami mewawancarai satu pekerja yang dipulangkan. Kami telusuri, kami tanya. Dia ditawarin kerja awal gaji 15 juta. Setelah itu dipekerjakan ternyata tidak sesuai. Karena mereka di sana dipasang target harus sekian. Dia menyebarkan situs ke seluruh dunia lewat website yang mereka buat. Dari website tersebut ketika misalkan negara mana mengklik website tersebut, nah itulah pemasukan buat mereka. Tapi bukan buat operatornya, buat yang judinya itu. Kenapa masih banyak orang yang berbondong-bondong? Dari segi imigrasi pun kami juga sudah melakukan pencegahan sangat ketat dan luar biasa. Kami ketika ada permohonan tersebut sekarang semua daftar lewat online, Bu. Masuk aplikasi M-Paspor, dia sudah bayar. Dan modus-modus mereka ini sudah bayar percepatan paspor itu 1 juta dibayarkan ke negara. Ambil paspor yang blanko 650 untuk 5 tahun, ada yang mengambil 950 untuk 10 tahun. Mereka datang dengan pakaian rapi, data dukung lengkap. Itu pun seksi kami dalami. Jadi bagian paspor, oper berkasnya ke lantai 2 untuk kami wawancara lebih dalam. Sampai melakukan cek lapangan kami lakukan. Setelah data dukung kami terima, sampai kami memintakan berapa sih saldo rekening Anda. Kami minta, kami cek ke bank. Ketika data dukung ada, Bu, kami tidak ada hak untuk menolak. Karena sesuai dengan undang-undang, seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan dokumen negara. Dalam hari ini DPRI, paspor. Ketika data dukung lengkap, ya sudah kami berikan. Mereka juga sudah bayar. Memang akhir-akhir ini di Manado itu menjadi isu yang luar biasa di masyarakat terkait bekerja ke Kamboja. Dari beberapa penanganan yang kita lakukan, kita melakukan assessment terhadap korban-korban yang kebetulan kami fasilitasi. Ini memang penyebab utamanya adalah desakan ekonomi. Jadi dengan desakan ekonomi keluarga mereka, kemudian ditunjang dengan tingkat pendidikan yang di negara kita tidak mencukupi untuk mendapatkan pekerjaan, tambah lagi tidak memiliki kemampuan khusus terkait suatu sektor pekerjaan. Ini yang kemudian ketika mereka mendapatkan iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka akan lebih memilih jalan itu. Karena memang iming-iming yang ditawarkan ini juga disertai dengan propaganda dari orang-orang yang merekrut mereka untuk bekerja di sana di media sosialnya. Jadi memang di Kamboja ini jika mereka sanggup untuk bekerja, itu penghasilannya lumayan. Kemudian ditopang lagi
dengan propaganda di media sosial dari mereka yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Dari segi kompleks pekerjaan mereka aja, di situ ada kantornya, di situ ada apartemennya, di situ ada kompleks perbelanjaannya yang berada dalam satu kawasan. Satu kawasan. Ketika divideokan tanpa diajak pun teman-teman mereka yang sudah di kampung ini menawarkan diri, tertarik untuk bekerja di sana. Bekerja di sana. Mindset generasi muda kita ini hari ini lebih memilih untuk bagaimana bekerja dengan cara yang mudah dan gampang dengan gaji yang besar. Karena pemerintah sudah menyediakan berbagai peluang kerja yang resmi dan legal. Walaupun memang ketika seseorang ingin bekerja ke luar negeri itu harus dibekali dengan keterampilan, harus dibekali dengan kemampuan berbahasa. Nah, ini yang tidak mau diikuti oleh generasi muda kita hari ini. Karena menurut mereka terlalu panjang, terlalu lama, terlalu ribet. Sementara tanpa mereka sadari, tanpa bekal pelatihan yang cukup, tanpa bekal bahasa yang mumpuni, tidak ada seorang yang bisa berhasil di luar negeri. Tahun 2016 saya bekerja di penempatan tugas saya di perbatasan Kalimantan Barat, Sarawak, Kucing. Saya menjadi petugas hampir 4 tahun setengah saya bertugas. Hampir tiap minggu kami menjemput ada beberapa orang Indonesia, WNI. Kenapa? Myanmar, Laos, Kamboja. Padahal itu di luar itu ada beberapa negara yang masih menjadi tujuan untuk bekerja. Kayak jadi pembantu rumah tangga, kayak di Hong Kong, di Thailand dia mungkin kerja di restoran. Kenapa Myanmar, Laos, dan Kamboja? Kenapa? Karena untuk keamanan di dalam negara mereka sendiri itu, saya memang pernah main ke sana. Saya lihat di perbatasan itu, Poipet, pemeriksaannya tidak begitu ketat seperti perbatasan Indonesia Malaysia. Orang-orang yang di sana juga malah banyak yang keluar, bukan orang aslinya. Jadi dalam hal ini sebagian besar perusahaan scammer di sana tuh dipegang oleh big bossnya. Itu semua orang Tiongkok. Bagi semua masyarakat Sulawesi Utara, himbauan kami bahwa ketika mendapatkan tawaran pekerjaan dengan jabatan apapun, dengan sektor apapun, ke negara manapun, mungkin diperiksa lagi kebenarannya. Karena dunia digital hari ini tidak membatasi informasi apapun. Semuanya bisa di-share di internet, apakah itu legal atau tidak. Kemudian apakah perusahaan yang menawarkan ini mempunyai izin resmi atau tidak dari pemerintah. Karena semua perusahaan perekrut pekerja migran Indonesia yang terdaftar secara resmi ada di situs BP2MI maupun situs Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dengan harapan kami juga bahwa setelah mengetahui itu, masyarakat kita hari ini mulai mempertimbangkan semua pekerjaan-pekerjaan yang diterima, entah itu melalui media sosial ataupun melalui teman-teman mereka yang lebih dahulu bekerja di negara tersebut. Tentunya harapan kami juga para pendengar hari ini bisa menjadi perpanjangan suara dari pemerintah bahwa bekerja ke luar negeri secara prosedural akan lebih menjamin pelindungan bagi warga negara kita. Kalaupun dibutuhkan informasi yang lebih lengkap terkait bekerja secara prosedural, mungkin bisa menghubungi kantor-kantor pemerintah, baik itu Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota setempat, ataupun bisa langsung ke BP3MI Sulawesi Utara. Himbauan kepada masyarakat, berpikirlah dulu sebelum bertindak. Dalam artian, pilah-pilah dululah, seperti kata Pak Max, kalau bicara medsos agak luas, dan tidak semua juga bisa di take down beritanya. Dan kita para orang tua, para stakeholder, nanti kita sebisa mungkin berikan edukasi yang benar. Kalau ragu, bertanya. Jadi kedepannya kalau ada ini, segeralah konsultasi. Kita ada layanan call center di kantor Pak Max, juga ada di BP3MI, ke Disnaker, atau ke Kesbangpol, atau ke pihak kepolisian. Dalam hal ini Subdit TPPO. Kalau Anda ragu, bertanya. Tidak ada salah bertanya, tetap bertanya. Kanal Informasi.